Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas mobil bekas nabrak yang tadinya seperti ini. Ini penampakannya cukup lumayan parah banget ini. Mesinnya ini agak mundur atau naik ini, yang tadinya gini menjadi gini. Dia mepet ke bodi. Buletnya parah, sasisnya parah juga, bengkong banget. Untuk lampunya yang kiri itu yang kanan pecah, itu kacanya juga pecah. Dan ini juga nih, jadi kejadiannya kayaknya ya habis nabrak terus mobilnya miring gini, jatuh. Soalnya dari sampingnya kena ini. Menjadi seperti ini. Dan bagaimana sih hasilnya? Apakah kembali seperti semua lagi atau mengecewakan? Simak terus video ini.
Oke, ini dia mobil hasil dari pekerjaan kita. Kenapa kalau saya megang kertas? Karena pergantian part ini sangatlah banyak sekali. Kalau saya lihat dari kertas ini, pergantian item ada 58. Untuk bagian yang parah, tentunya juga banyak sekali dalam mobil ini. Mengingat mobil ini kerusakannya juga lumayan parah. Kita bahas pada depannya dulu. Kalau masalah kap, headlamp, bumper, fender, meliputi 1, 2, 3, 4. Yang pertama kap. Kalau dari segi kapnya ini kita memakai yang second ya. Oh iya, kalau kap ini second. Kenapa kau milih second daripada yang KW? Kalau yang second pastinya masih ada sealer aslinya bawaan pabrik, tidak bisa dibohongi kalau ini ori. Kalau misal pun KW biasanya itu tidak ada sealernya, atau kap-kapnya saja tidak ada sealer bawah sini. Nanti kita tayangkan juga. Untuk headlamp kita pakai yang bekas tapi original. Kenapa kok bekas? Kalau baru malah sangat kelihatan kalau mobil ini bekas kecelakaan atau pergantian pada headlampnya. Mesti orang curiga, mobil tahun segini kok headlampnya sangat bersih sekali. Beda kalau inilah, kalau ini headlamp bekas tapi sudah dibersihkan oleh tukang kaca. Jadi kalau dilihat kanan kiri itu sama-sama kilapnya sama, busemnya juga sama. Itu tidak mencurigai kalau mobil ini bekas laka juga. Kemudian bumper depan. Oh, bumper depan second ini. Kita mencarikan bumper yang second tapi dengan kondisi yang bagus. Kalau mengingat kalau bumper ini tidak bagus, pasti akan menimbulkan seperti tidak rata atau plastik yang melengkung. Itu bisa jadi juga kalau kita menemui bumper bekas. Tapi kita maksimalkan mungkin ini tidak ada minus sama sekali. Kalau dilihat dari sini pekerjaannya sangat rapi. Bukan kita memuji pekerjaan kita, tapi kenyataannya memang seperti itu. Kita memastikan kalau yang pekerjaan di bengkel kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau semisal pun hasilnya kurang, pasti kita ulangi lagi sampai ketemu hasil maksimal. Seperti itu. Untuk fender bagian kiri ini diganti dengan yang baru. Mengingat kalau bumper yang lama itu sangat ringset, tidak bisa diperbaiki atau digenteng. Untuk bagian sebelah kanan mobil ini kita melakukan full genteng dari fender, pintu depan dan pintu belakang. Untuk bagasinya sendiri kita juga melakukan pergentengan pada lambung sebelah kiri, kita melakukan genteng juga. Mengingat kemarin ini juga mengalami kerusakan pada bagian belakang. Kalau perkiraan hasil dari ini semua spare part mencapai nominal. Ini ada yang baru, ada yang bekas. Kalau spare partnya aja ini tertulis di sini. Ini ya lumayan lah, hampir 30 jutaan untuk spare partnya saja, belum jasanya dari bengkel kita. Oh ya, sebelumnya mobil ini sudah melakukan turun mesin. Mobil ini turun mesin kenapa kok turun mesin? Jadi mobil ini mengalami sasisnya membengkok, sehingga kita harus menurunkan mesin, harus presisi juga. Kita harus mengerjakan dengan presisi dikarenakan sasis pada bagian sebelah kiri mendekati nomor rangka. Nah, nomor rangka itu kalau kita tidak hati-hati nomor rangkanya bisa hilang. Nah, kita usahakan semaksimal mungkin agar nomor rangkanya tersebut tidak luka atau cacat. Kalau kesulitan dari mobil ini mengerjakan sasisnya, yaitu tadi mengerjakan sasisnya harus sangat teliti dikarenakan ada nomor rangkanya tersebut di situ. Kalau semisal rangkanya itu tidak simetris, kemungkinan besar ini tidak akan rapi seperti ini atau tidak bisa memasang dengan rapi. Biasanya kalau tidak rapi pun ini masangnya susah, semua harus setel ulang juga. Untuk bagian buletnya juga, kalau kita memakai bulet yang bekas tidak bisa kembali seperti semua lagi. Ini kita memakai bulet yang baru, yang pastinya original, tidak KW. Sebelum kita meng-review mobil ini, tadi sudah kita melakukan uji coba test drive. Ternyata masih ada kendala di bagian kaki-kaki. Nah, kendala di bagian kaki itu meliputi seperti lakar dalam rodanya ini, lakarnya itu bunyi. Lakar itu bunyi, dan waktu kita
test drive juga, waktu membelok ke kiri itu ada bunyi aneh, dan itu sudah cuma kita atasi kecuali lakernya. Emang laker harus kita ganti, tapi nunggu pemiliknya, ini tergantung pemiliknya. Kalau minta kita ganti ya kita ganti, kalau tidak ya biar pemiliknya sendiri yang menggantinya. Coba kita lihat dalam mesinnya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau misal pun ori, ini karetnya ini bakal rapi. Kalau misal kita ganti kap yang dengan yang KW, otomatis kita menambahkan karet lagi. Seperti itu. Buru-buru kalau kapnya ini masuk utuh, kalau nggak utuh, otomatis karetnya itu ada patahnya, tidak menyambung. Untuk bagian sini, ini bulat kita ganti, kondensorasi kita ganti, radiator kita ganti, kemudian ini meliputi selang kita ganti, ini tampung buat air wiper sudah kita ganti, dan kemudian ini sepertinya akinya juga baru. Ini aki baru juga, dalamnya sini sudah kita lapisi dengan anti karat. Kalau saya lihat dari mobil ini, kemungkinan kalau orang mengecek mobil ini bekas nabrak atau tidak, kemungkinan akan lebih susah dikarenakan buletnya tertutup, jadi kita tidak tahu sambungan atau tidak. Biasanya kalau mobil yang buletnya KW, di bagian sini ada kasar, ini tidak kasar karena kan ini ori. Jadi di mobil ini belakang sini juga kena kemarin. Ini sudah kita perbaiki dan inilah hasilnya. Ini kalau stop lampnya kita ganti dengan yang baru, kemudian kita lihat dalamnya. Untuk dalamnya sendiri saya lihat ini sudah presisi juga, dalam arti sini juga presisi. Ya sudah lumayan bagus lah, lumayan rapi juga untuk bagian belakang sini. Mengingat mobil ini belakangnya juga kena, ini kita ganti dan ini kita repair. Ini kita repair juga. Dan pastinya tutupnya masih enak. Nah, yang penting menutupnya masih enak. Kalau tidak enak, kita pastiin juga mobil ini setelan pintunya kurang baik. Ini setelannya sudah ketemu. Dan pastinya kita juga pastikan di dalam interior ini kembali lagi seperti semula. Mengingat kemarin turun mesin. Kemarin kan mobil ini pengerjaannya turun mesin. Oh iya, ada tombol khusus. Tolong video ini di-blur ya. Untuk langkah pertama pengecekan dalam mobil ini yang saya lakukan adalah pada bagian kelistrikan. Coba kita pertama hidupkan AC dulu. Panas. Oke, ini AC sudah saya hidupkan. Ini kemarin sudah kita isi freon juga. Dan ini sudah kembali seperti semula. Kemudian kita coba satu persatu panelnya. Lampu dulu. Lampu door hidup. Ini mati, hidup. Lampu pintu hidup, kita matikan. Kemudian lampu hazard. Lampu hazard juga sudah bisa. Klakson. Klaksonnya kenceng. Kemudian rating, oke, bisa. Lampu oke. Lampu indikator pintu membuka juga hidup. Kemudian wiper bisa berfungsi dengan baik. Otomatis wipernya juga masih. Untuk head unitnya ini sudah bisa, tapi tidak saya hidupkan, nanti bisa terkena copyright jika kita menghidupkan lagu. Indikator dan rem juga sudah, sensornya sudah kembali seperti semula. Untuk mengunci pintu otomatis, oke, sudah bisa. Untuk kaca otomatis bisa, depan belakang bisa. Untuk AC bagian belakang sudah bisa semua. Oke, mobil ini siap diambil pemiliknya. Oke teman-teman, sekian dulu dari video kita. Kita ucapkan terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Kita akan membuat video seperti ini. Jika teman-teman menyukai, tekan tombol like. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam titanium.